Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Gita Anggara dari kelas 1A, NIM 20033. Di sini saya akan melakukan kirbat S. Sebelum ke pasien, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita memakai APD. Selanjutnya kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Suster Putri Regita. Saya sedang berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya sembari saya melihat gelang di tangannya ya Bu ya. Nama Nijma, tanggal lahir 1 September. Baik, sesuai ya Ibu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan kirbat S karena dari catatan rekam medis saya lihat bahwa Ibu suhunya naik ya Bu ya menjadi 40 derajat, betul Ibu? Iya, Neng. Sekarang masih terasa Ibu badan panas? Iya, panas banget, Neng. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan kirbat S. Kirbat S di sini bertujuan untuk menurunkan suhu Ibu ya Bu ya. Nanti prosedurnya saya akan menyimpan kirbat S-nya di kepala Ibu ya Bu ya, di kening. Ibu, bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya, Neng. Enggak. Waktunya sekitar 5-10 menit ya Bu ya. Kalau Ibu bersedia, Ibu bisa melakukan tanda tangan di sini. Di sini saya membawa inform consent sebagai bukti bahwa Ibu menyetujui tindakannya Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu, sebelum saya kembali ke ruang perawat untuk menyiapkan alat, apakah Ibu posisinya sudah nyaman seperti ini atau perlu saya bantu? Sudah nyaman. Baik, Ibu ingin ke kamar mandi terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu atau tidak? Sudah, Neng. Tidak. Baik ya Bu ya, kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat untuk menyiapkan peralatan yang terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, permisi ya Ibu ya. Assalamualaikum. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini alat-alatnya yang pertama yaitu ada sarung tangan, kemudian ada garam untuk agar es tahan lama. Kemudian di sini ada kirbat es, kemudian di sini ada sarung kirbat, kemudian di sini ada air untuk melelehkan ujung runcing dari es. Kemudian di sini ada perlak dan pengalas. Kemudian di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Di sini ada es yang potongan dalam mangkok. Kemudian di sini ada baki dan beralas. Selanjutnya kita mendekatkan ke pasien. Permisi Ibu. Iya, Sus. Ibu masih ingat dengan saya? Masih, Neng. Masih. Ibu, di sini saya yang tadi melakukan kontrak waktu untuk melakukan tindakan kirbat es ya Bu ya. Baik, Ibu, tujuannya untuk menurunkan suhu Ibu ya Bu ya. Untuk prosedurnya nanti saya simpan di kening Ibu. Ibu nanti waktunya sekitar 5-10 menit. Ibu, bagaimana? Apakah Ibu sudah siap sekarang? Sudah. Sudah. Sebelumnya di sini saya akan menutup kodenya terlebih dahulu ya Bu ya untuk menjaga privasi Ibu. Kemudian untuk pencahayaannya sudah cukup ya Bu ya untuk saya melakukan tindakan. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan terlebih dahulu kirbat esnya ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan di sini saya akan menuangkan air ke dalam mangkuk yang sudah berisi es potongan sehingga ujung yang runcing dari es potongan tersebut meleleh. Kemudian setelah itu di sini saya akan menyiapkan kirbat esnya. Kemudian saya buka. Di sini saya akan memasukkan es yang sudah tadi dilelehkan ujung runcingnya. Kemudian setelah saya masukkan es, saya akan memasukkan garam 1 sendok saja agar es tahan lama. Selanjutnya di sini saya akan meletakkannya di bawah.
Kemudian saya akan mengendalikan garamnya agar tidak hanya terdapat di atasnya tetapi pada sekitaran esnya, pada semuanya agar semuanya tahan lama. Kemudian di sini saya memegang ujung dari kirbat es agar udaranya keluar. Kemudian setelah udaranya keluar, di sini saya akan menutup. Selanjutnya di sini setelah saya menutup, saya akan mengecek apakah ada kirbat es yang terjadi kebocoran atau tidak dengan membolak-balikan. Di sini kirbat esnya tidak ada yang bocor karena saya sudah membolak-balikannya, tidak ada kebocoran. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan sarung dari kirbatnya agar tidak langsung terkena pada pasien. Kemudian setelah itu kita kunci dengan karet. Setelah kirbat esnya sudah siap, di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan memasang sarung tangan. Kemudian ibu di sini privasinya sudah tertutup ya Bu ya, sudah terjaga. Kemudian ibu di sini saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti saya akan menyimpan pengalas di bawah kepala ibu ya Bu ya. Dan saya akan menyimpan kirbat esnya di kening ibu ya Bu. Baik. Ibu di sini saya akan menyimpan pengalas di bawah kepala ibu. Saya bantu ya Bu ya. Maaf Ibu. Baik Ibu, saya bantu. Selanjutnya di sini saya akan meletakkan kirbat di kening Ibu ya Bu ya. Di sini lakukan kirbat es, pemasangannya yaitu sekitar 5-10 menit. Kemudian setelah 5-10 menit, Ibu di sini sudah 10 menit ya Bu ya, saya akan mengambil kirbatnya kemudian menyimpan. Ibu bagaimana rasanya sekarang setelah dilakukan kirbat es? Sudah agak lumayan turun panasnya. Turun panasnya ya Bu ya. Ibu badannya jadi agak sedikit tidak panas ya Bu ya? Ya, udah ada enakan. Baik ya Bu ya, udah ada keenakan. Memang di situ tujuannya yaitu untuk menurunkan suhu ya Bu ya, meskipun tidak langsung turun tapi sedikit-sedikit turun ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu maaf saya akan mengambil terlebih dahulu ya Bu ya handuknya. Sebagai pengalas ini saya simpan. Kemudian Ibu, karena tindakan yang saya lakukan sudah selesai, saya pamit ke ruang perawat ya Bu ya. Ibu semoga cepat sembuh ya Bu ya. Nanti Ibu kalau ada kontrol dan suhunya masih naik, pasti nanti akan dilakukan kirbat es lagi ya Bu. Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit ke ruang perawat ya Bu ya. Assalamualaikum. Kemudian di sini buka APD. Dan cuci tangan kembali. Selanjutnya yaitu pendokumentasian.
Untuk pendokumentasian yang dilakukan, pendokumentasi yang pertama yaitu nama, kemudian tanggal lahir, alamat, kemudian tindakan yang dilakukan, kemudian waktu tindakan yang dilakukan, dan juga respon pasien saat dilakukan tindakan. Tadi namanya yaitu Ibu Nizma Nyonya N dengan tanggal lahir 1 September, kemudian dilakukan tindakan kirbat S dengan waktu yaitu pukul 9.00. Kemudian responnya suhu badannya agak sedikit turun karena dirasakan badannya sudah tidak agak panas. Kemudian ada perhatian, yang pertama yaitu memasang kirbat S jangan sampai terbalik. Mulut kirbat S harus tetap berada di atas. Kemudian cincin karet pada penutup harus di samping. Kemudian bila pasien terkena sianosis atau kedinginan pada saat dilakukan kirbat S, maka langsung ambil kirbat S. Selanjutnya, perhatikan kulit pasien. Jika ada iritasi, langsung ambil kirbat S atau tidak dilakukan penanganan tindakan kirbat S. Selanjutnya, pada pasien penurunan suhu kirbat S, 1 jam sekali harus dilakukan kirbat S. Kemudian dilakukan pengontrolan pada kirbat S, dan jika suhu sudah mengalami penurunan, maka kirbat S dihentikan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.